Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini di tangan saya ada HP gaming, yaitu Asus ROG. Nah, ini saya melihat konsep desainnya itu sungguh menarik ya. Terkesan itu sangat relate dengan HP-nya, HP gaming. Oke, HP ini saya terima keadaan mati total ya. Nah, ini bilang pemilik HP ini efek dari jatuh. Jadi saat main game jatuh lalu mati. Kok bisa ya jatuhnya itu dari tingkat berapa ya? Kok bisa langsung mati? Ya, intinya kronologi pemilik bilangnya seperti itu. Nah, saat saya coba cas dengan smart USB itu nggak ada detect sama sekali. Oke, kita akan langsung bongkar HP ini ya. Jadi HP gaming ini ROG itu di kelas atau brand Asus ya. Beda lagi Black Shark. Jadi memang ada beberapa versi ya yang mengunggulkan di fitur HP gaming. Nah, untuk di ROG ini kita bisa lihat ya harga yang disuguhkan. Wow, ngeri ya. Harganya itu lumayan oke. Ya, kalau yang di storage-nya itu RAM 12 512 GB itu 12 jutaan. Pertama kali rilis ya. Tentunya ini ya sebanding dengan seperti iPhone 13 ya. Ya kalau menurut saya tergantung penggunanya ya. Mau mengkhususkan ke gaming atau ke kalau iPhone tuh apa ya? Ke tingkat gengsi ya. Oke teman-teman, ini sudah kita bongkar ya untuk bagian backdoornya. Kalau dirasa susah, bantu dengan pemanasan ya supaya gampang. Jadi untuk di ROG sendiri itu ada simbol ya. Simbol seperti mata elang. Nah, untuk ROG pun ini sampai sekarang ada yang konsepnya hampir mirip di kelas laptop ya. Oke teman-teman, ini sudah terbuka ya untuk backdoornya. Lalu kita akan buka baut-bautnya ya. Saya melihat ini HP masih rapi ya. Jadi belum terlihat bekas garapan. Ya, kita buka bautnya ya. Ini bautnya jenisnya seperti ini ya. Oke, kita akan bongkar ke bagian mesin. Jika kita runut ya, kronologinya efek jatuh lalu mati ya. Nah, biasanya itu kita mesti cari permasalahan atau problemnya itu berdasarkan kronologi ya. Kalau jatuh itu banyak faktor, bisa hampir semua sektor itu mempengaruhi kerusakan. Bisa di IC bagian sinyal, ataupun bisa IC bagian power, bahkan CPU ya. Namun biasanya untuk meminimalisir analisa, kalau urusan jatuh biasanya yang saya lakukan itu fokus di IC power. Itu umum saya terapkan ya. Nah, tentunya kita cek dulu baterai. Kita biasanya menganalisa mesin tapi baterainya yang bermasalah kan bisa aja ya. Ternyata baterainya 3,7 ya teman-teman. Berarti baterainya tidak masalah. Oke, baterai aman ya, tidak masalah. Lalu kita coba cas kembali ya. 3,7 itu udah memenuhi syarat ya sebetulnya baterai. Oh, ternyata tidak ada detect ya. Jadi kalau saya lihat ya,
antara konektor yang bawah sama yang samping itu ada perbedaan. Kalau yang samping ada detect, tapi yang bawah nggak sama sekali, atau memang konektor casnya itu yang samping ya. Ya maklum lah ya, saya bukan pengguna HP gaming jenis ini ya, jadi nggak terlalu ngerti. Mungkin lewat samping ya. Buat teman-teman yang memiliki HP ini lebih paham, bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini teman-teman kita langsung akan coba nyari ya di mana letak IC powernya. Kenapa saya menitik beratkan langsung ke IC power? Karena bilang pemilik, HP ini kondisinya saat sebelum rusak mati total itu saat sedang main game. Artinya HP posisi on atau aktif, lalu jatuh lalu mati. Untuk kasus yang seperti itu biasanya pengalaman selama ini itu yang kena di IC power. Nah, dari kronologi itu kita bisa, atau saya bisa narik kesimpulan langsung fokus di IC power. Karena terakhir posisi mati saat digunakan ya. Beda lagi kalau jatuhnya posisi lagi ditaruh di saku lalu jatuh. Itu biasanya malah aman-aman aja ya, malah ndak masalah biasanya. Yang bermasalah itu posisi digunakan lalu jatuh dan mati, itu bisa terjadi. Dan jika teman-teman dapat kasus yang seperti itu, besar kemungkinan rusaknya di IC power ya. Namun kalau di mesin elektronik itu nggak semua kasus yang sama, penanganannya juga sama. Mesti kita coba atau step by step ya. Oke, ini saya copot ya satu persatu, karena untuk di ROG Phone 2 ini banyak banget pernak-perniknya ya, mesti kita lepas ya. Jadi ada beberapa fleksibel, lalu nah ini kondisi mesinnya ya, kita bisa lihat untuk beberapa part atau komponen itu masih utuh ya. Jadi nggak terlihat ini bekas garapan. Tentunya kalau dapat kasus HP yang masih rapi, belum garapan, itu membuat kita itu ya semangat ya, karena insya Allah masih ada harapan ya. Ya, saya akan buka ya untuk di beberapa kaleng ini. Saya akan nyari bagian mana IC powernya. Nah, ini terus terang saya tidak melihat skema ya. Oke, kalau ada seperti thermal paste ini biasanya area CPU. Ya, jadi fungsi thermal paste itu kan untuk cooling down. Apa ya, pendingin ya. Lalu kita coba yang ini ya. Nah, ini saya melihat di area yang ini ya. Oh, ada seperti mungkin area itu ya, di situ area bagian audio. Kira-kira yang mana ya? Sebetulnya itu yang bagus kita mesti lihat atau cari skema dulu ya. Nah, ini karena diburu waktu sih, tentunya saya akan melihat berdasarkan apa ya, istilahnya letak ya. Oke, kelihatannya sudah ketemu. Jadi IC power itu ada di bagian ini nih. Jadi ini IC power ROG Phone 2 menggunakan PM8150B 102. Jadi jangan sampai salah ya. Untuk di marketplace itu harganya 40.000 ya. Ada yang 60.000. Jadi macam-macam lah. Nah, kali ini apakah IC power kita akan langsung ganti? Kalau saya melihat kasusnya jatuh.
di saat main game. Biasanya IC power kondisi jatuh lalu digunakan, itu terjadi benturan dan bad connect, itu yang sering terjadi. Lalu solusinya kalau saya tidak ganti dulu, saya coba gunakan jurus goyang inul. Iya. Goyang aja IC-nya gitu aja kok repot, goyang aja. Teman-teman ya. Jadi sebelum melakukan penggantian coba ya, panasi lalu goyang IC power itu. Goyangnya jangan terlalu kasar karena akan berakibat fatal. Sedikit aja, yang penting dengan perasaan. Ya. Nah, ini proses saya saat menggoyang IC. Efek dari jatuh itu bisa mengakibatkan bad connect, apalagi sebelum jatuh saat digunakan atau HP aktif. Jika kita sudah goyang dia tetap nggak bisa, biasanya kita mesti ACP. Kita angkat, kita cetak kakinya lalu kita pasang kembali. Jika metode itu juga nggak bisa, ya jurus terakhir ganti ya. Oke, ini sudah saya goyang ya untuk IC kristalnya atau IC keramik ya, kalau di IC power yang ROG2 ini. Dia bentuknya seperti keramik ya. Karena biasanya tuh kan IC power Qualcomm itu kan hitam ya. Kalau ini dia apa ya? Materialnya seperti keramik lah. Oke, ini sudah kita coba goyang. Lalu ada beberapa yang mesti saya rapikan seperti ini. Ini untuk bagian earphone. Earphone-nya tuh masih solderan ya. Ini kelas gaming ya, kelas HP gaming. Tapi kenapa untuk earphone-nya konsepnya seperti kelas lokal? is no problem lah, enggak masalah lah ya. Yang penting kan speknya spek dewa. Ya, ini kita tinggal rapiin lagi ya teman-teman. Kita kembaliin lagi, kita pasang ulang, lalu kita akan coba tes ya. Nah, untuk ROG ini sekarang sampai berapa saya juga nggak begitu update ya untuk HP gaming seperti ini. Mungkin teman-teman semua yang lebih paham dan tentunya mungkin dari keluarga Sultan ya, penggunaannya HP-HP kayak gini itu mesti paham ya. Kalau di tahun sekarang itu kira-kira ROG berapa ya, kasih infonya ya di kolom komentar. Ya, ini saya mohon maaf ya sambil menahan rasa sakit karena ini saya saat pengambilan suara ini kondisi juga masih belum stabil ya. Tapi ya tetap berjuang. Mudah-mudahan apa yang disuguhkan bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Oke, kita langsung coba ya setelah kita goyang inul IC power. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apakah dari samping ya? Kalau tadi dari bawah enggak itu ya. Mantap jiwa, mempesona, alhamdulillahirabbil alamin. Muncul tanda pengisian ya. Wow, amazing. Oke lah. Kita langsung coba nyalakan ya. Mudah-mudahan normal saja. Alhamdulillah. Ada simbol apa sih itu ya? ROG itu simbol mata elang atau apa ya? Kayaknya simbol mata satu ya. Apa iluminasi apa ya? Bukan ya. Oke, alhamdulillah ya. Berarti HP ini masih ada harapan tanpa penggantian spare part. Tanpa modal. Jadi teman-teman bisa terapkan ya untuk di HP apapun. Jika teman-teman dapat HP yang rusak, jatuh, coba goyang dulu IC-nya. Jangan buru-buru ganti ya. Oke, ini tentunya sangat berbeza ya dengan pembelian IC baru. Karena yang kita goyang nih IC original. Sampai ketampilan seperti ini dan kita lihat kameranya.
Ini kalau tidak salah kamera 48 megapiksel ya. Oke, untuk semua kelihatannya berfungsi dengan baik ya. Dan tentunya bisa digunakan buat gaming kembali. Dan kalau sudah main game lupa waktu, jatuh, mati ya bawa lagi. Enggak ya, teknisi enggak mendoakan seperti itu. Yang ya tentunya kita doakan baik-baik saja ya semuanya. Oke, itu saja ya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tetap semangat. Bye bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.